Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Di tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI berkomitmen mendukung penuh upaya merger Badan Perkreditan Rakyat agar lebih berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Komisi 11 DPR RI mendorong penggabungan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR untuk berada dalam satu naungan wilayah. Hal itu merupakan langkah penguatan kelembagaan BPR sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yaitu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan menjelaskan, Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 juga mengatur tentang penggabungan BPR. Komisi 11 berkomitmen mendukung penuh upaya merger BPR agar lebih berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Sebetulnya BPR Nusantara ini cukup bagus, dia punya grup cukup banyak Nusantara dan berdirinya cukup lama. Dia mengeluhkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengeluhkan tentang penggabungan atau merger. Dari kami, Komisi 11 itu menyarankan memang kondisi kita Indonesia ini sudah berubah, di mana tren perbankan ini sudah tumbuh menjadi fintech. Kalau BPR tidak tumbuh dengan teknologi maupun permodalan yang cukup, juga akan membuat permasalahan lagi. Misalnya gini, BPR juga ada masalah sebetulnya, itu kalau modalnya kecil dan modalnya dipakai untuk diri sendiri. Nah, akhirnya turunlah PWJK yang tentang penambahan modal. Tahun kemarin modalnya 6 miliar, sekarang ini naik ke 25, terus naik. Tujuannya apa? Supaya BPR ini sehat, supaya BPR ini mencari investor baru atau mencari investor yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di masyarakat pedesaan terutama maupun kabupaten. Penggabungan BPR diharapkan memberi kontribusi dalam penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sehingga memberi dampak yang signifikan pada perekonomian daerah. Rifki dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan perubahan Undang-Undang TNI tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan 2. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, perubahan Undang-Undang TNI tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Ada 3 substansi yang menjadi fokus perubahan, yaitu Pasal 7, 47, dan 53. Di antaranya membuat aturan penempatan dalam kementerian dan lembaga, serta penambahan masa pensiun. Yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI, aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menegaskan, prajurit TNI perlu mengundurkan diri atau pensiun jika menduduki jabatan sipil di luar kementerian dan lembaga yang diatur RUU TNI. Pasal 39 itu tidak dirubah. Menyangkut 3 hal pasal 39 itu. 1, prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis, tidak berbisnis. Dan prajurit TNI yang kemudian akan mengabdi atau bekerja di ranah sipil itu selain yang 16 itu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau mundur. Andini dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan beberapa poin dalam RUU KUHP, di antaranya mengatur penggunaan CCTV pada setiap penyelidikan dan tempat penahanan. Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers terkait poin revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP. Revisi ini merupakan komitmen Komisi 3 dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan beberapa poin dalam KUHP, diantaranya mengatur penggunaan CCTV pada setiap penyelidikan dan tempat penahanan.
RUU KUHP juga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam proses pemeriksaan. Dalam RUU KUHP juga terdapat pasal khusus terkait peran advokat, mulai dari pendampingan kepada pihak saksi hingga dapat mengajukan keberatan jika terdapat tindakan intimidasi. KUHP baru ini mencegah secara maksimal kekerasan dalam pemeriksaan. Ya, karena di pasal 31 kami bikin pengaturan bahwa dalam setiap pemeriksaan itu harus ada CCTV. Dan bahkan di setiap tempat penahanan itu harus ada CCTV. KUHP baru memperkuat peran advokat. Kalau di KUHP yang lama, advokat itu hanya duduk, mencatat, mendengar, tanpa bisa menyampaikan keberatan. Di KUHP yang baru kita mengatur advokat bahkan bisa menyampaikan keberatan dalam pendampingan apabila pemeriksa melakukan intimidasi terhadap orang yang diperiksa. Kemudian advokat juga bisa melakukan pendampingan terhadap saksi. Dan di KUHP yang lama itu advokat hanya diatur mendampingi tersangka. Habibur Rahman menjelaskan, RUU KUHP juga mengatur mekanisme restoratif justice yang dapat dilakukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik kenyamanan transportasi online yang selama ini dinikmati masyarakat, terdapat realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojol, yaitu ketidakpastian hukum, eksploitasi, dan minimnya perlindungan kesejahteraan. Dan hingga kini, para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum, yang tentunya rentan dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, dukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pernyataannya Menteri Keuangan bahwa salarinya dalam program efisiensi ini. Lembaga penyiaran publik yang berada di bawahnya pemerintah gitu. Tapi akhirnya mereka juga terkena dampaknya. Ini menjadi kekhawatiran. ASN ini kalau dalam terminologi tadi itu dia tulang. Begitu kita sentuh tulangnya patah, maka kemudian akan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan. Itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Mereka harus diterminate dulu di P3K paruh waktu sampai nanti instansi yang berkaitan sudah cukup anggarannya, kemudian diproses lagi untuk jadi P3K penuh waktu. Tanpa efisiensi pun ya kemarin dengan tidak adanya kebijakan efisiensi agak ruwet. Apakah nanti ini kan pengangkatan P3K gelombang 1-nya itu ada di bulan Maret? Apakah nanti akan bergeser dengan efisiensi ini atau tetap dilaksanakan? 1,2 juta ini selesai. Masih banyak lagi PR tenaga-tenaga non-ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara, dan rakyat di tempatnya masing-masing yang harus kita pikirkan. Batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara? Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojek adalah mitra. Di samping itu, fakta berbicara bahwa aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, dan bahkan pemutusan hubungan sepihak terhadap pengemudi. Dan simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, baik untuk bepergian, mengantar barang, atau sekedar memesan makanan. Namun, di balik kenyamanan yang kita nikmati, ada realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojol, ketidakpastian hukum, eksploitasi, dan minimnya perlindungan kesejahteraan. Komisi 5 DPR RI tengah mengupayakan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi keberadaan transportasi daring yang selama ini berjalan dalam zona abu-abu regulasi. Sampai sekarang, para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum, sehingga mereka berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojol adalah mitra. Namun, faktanya, aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, bahkan pemutusan hubungan sepihak terhadap pengemudi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi pengemudi adalah besaran potongan tarif yang jauh dari transparan. Lambatnya pemerintah mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi dengan regulasi menyebabkan semua pihak, baik negara, aplikator, pengemudi ojek, dan penumpang, dipaksa untuk melanggar hukum. Lebih parahnya lagi, aplikator justru lepas tangan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pengemudi di lapangan. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. Inilah mengapa revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sangat penting. Anggota Komisi 5 DPR RI berulang kali menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang yang ada saat ini gagal mengakomodasi realitas transportasi berbasis aplikasi. Jika ojol telah menjadi pekerjaan utama bagi banyak orang, mengapa negara masih enggan memberikan perlindungan hukum yang memadai? Di dalam RUU ini harus masuk hak dan kewajiban. Apa yang hak operator, apa hak daripada para pengemudi, apa kewajiban operator, apa kewajiban pengemudi, apa kewajiban mereka juga kepada negara, ya mungkin terkait dengan PNBP-nya ya, pajak kepada negara ya mungkin bisa diatur sehingga juga nanti. Iya, karena sistem yang ada di aplikasi ini belum diatur dalam undang-undang. Ini hanya diatur di setingkat kementerian. Jadi yang sifatnya bisa melakukan sanksi itu harus melalui undang-undang. Sementara undang-undangnya belum ada. Transportasi daring telah menjadi kebutuhan dan para pengemudinya telah menjadi tulang punggung ekonomi digital. Revisi Undang-Undang LLAJ adalah momentum bagi negara untuk benar-benar hadir melindungi rakyatnya. Ini bukan sekedar soal bisnis transportasi, melainkan soal kesejahteraan ratusan ribu pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada aplikasi. Sudah saatnya hubungan antara pengemudi dan aplikator dibuat lebih adil. Sudah saatnya negara memastikan bahwa mereka yang bekerja keras di jalanan setiap hari mendapatkan haknya sebagai pekerja yang bermartabat. Pemirsa, kondisi ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2025 ini menjadi sorotan banyak pihak. Beberapa kondisi seperti tingginya angka PHK, penerimaan pajak yang tak mencapai target, hingga defisit APBN hingga 31,2 triliun menjadi indikator penilaian dari beberapa pihak
bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Ada tagar seperti ini, Indonesia gelap. Bahkan direspon kau yang gelap. Kabur aja dulu, ada yang merespon, ya udah kabur aja. Kalau bisa jangan balik lagi. Nah, respon-respon seperti ini apakah sudah betul Pak untuk menanggapi tagar-tagar seperti ini Pak? Saya nggak mengatakan hal-hal yang kasar dalam respon komunikasi. Ya. Oke. Tapi beberapa pejabat kita nggak baik. Pernyataan-pernyataan yang harusnya nggak keluar. Pekerja formal turun jadi orang miskin. Iya. Oke. Lalu PHK di mana-mana, Ya. perusahaan tutup. Gimana nggak gelap? Bapak menilai gelap? Iyalah. Itu sebenarnya program-program pemerintah itu bagus-bagus loh Pak. Tapi program-program yang bagus ini, kenapa selalu mendapatkan sentimen yang negatif di masyarakat? Apa yang salah? Ya bagus dalam hal tertentu, tapi nggak semuanya bagus. Saya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu senang dengan birokrasi yang gemuk. Kalau mau efisien, mestinya birokrasi harus efisien dan efektif. Jadi Indonesia gelap atau tidak Pak? Ya kita tunggu waktu aja tuh. Tunggu waktu? Iya, dan saya berharap tentu harus terang dong. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Carut-marut kondisi ekonomi Indonesia diisukan dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seperti apa catatan kondisi ekonomi kuartal 1 tahun 2025? Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa realisasi APBN hingga Februari 2025 tercatat defisit hingga 31,2 triliun. Nah pemirsa angka ini cukup tinggi dan kemudian dari sisi pendapatan pajak juga ternyata masih belum mencapai target yang ditetapkan. Nah pemirsa, apakah hal ini sebagai satu indikator bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja? Nah tentu kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR Bapak Fatih dari fraksi Partai Demokrat. Bapak terima kasih Pak waktunya. Ya. Pak terkait dengan kondisi ekonomi makro kita hari ini Pak, mungkin dari Komisi 11 ada catatan yang bisa diberikan Pak supaya ke depan bisa ada perbaikan yang lebih baik lagi Pak. Ya terkait kondisi ekonomi sebetulnya kita jangan over worried, kita jangan kekhawatiran berlebihan. Betul ada kontraksi karena memang secara global policy-policy yang diterapkan oleh Presiden Amerika yang baru ini cukup ekstrim. Adanya proteksi, tarif, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan terjadinya efek penurunan ataupun koreksi di negara-negara yang walaupun tidak secara langsung menjadi rival daripada trade war Amerika Serikat ini. Jadi kita tidak perlu over worried, secara parameter ekonomi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terkait dengan penerimaan defisit, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Ini adalah Q1, memang secara tren biasanya di awal-awal suka ada penurunan, tapi saya sangat optimis bahwa ke depannya kita mampu mengejar sehingga target-target
yang sudah tertuang di dalam APBN itu bisa tercapai. Oke Pak, kan kemarin sempat ada isu bahwa Menteri Keuangan akan mundur Pak. Apakah ini juga berpengaruh terhadap IHSG yang kemarin sempat turun drastis tuh Pak? Ya, itu adalah rumors gitu. Namun kan sudah dijawab, sudah diberikan konferensi pers oleh Ibu Menteri Keuangan, sehingga hal-hal yang seperti itu. Jadi terlalu banyak menduga-duga, marilah kita senantiasa berpikir positif bahwa kita punya target kerja yang sangat realistis. Kemarin sudah kita terima RPJMN, secara trajektorinya juga sangat optimis kita bahwa target-target itu bisa tercapai gitu. Jadi saya menghimbau janganlah kita termakan oleh isu ataupun berita-berita yang belum tentu benar gitu. Pak, terus Pak terkait dengan penerimaan pajak, kita kan tahu bahwa kemarin sempat ada kendala di Cortex Pak. Nah kemudian ini perlu ada satu solusi yang jangka panjang supaya kemudian nanti sistem bagaimana kita bisa memonitoring pajak bisa lebih baik. Mungkin saran di Komisi 11 seperti apa Pak? Terkait Cortex ini memang sedang dilakukan perbaikan. Minggu lalu kami langsung tinjauan ke lapangan, melihat langsung bagaimana implementasi Cortex dan juga permasalahan apa saja yang tersisa. Jadi sekarang ini tersisa permasalahan minor yang kami optimis segera bisa diselesaikan, dan setelah nanti Cortex ini bisa berfungsi penuh, saya sangat optimis dan kami semua sangat optimis bahwa penerimaan pajak bisa sesuai bahkan bisa melampaui target. Terus Pak, terkait dengan objek pajak yang saat ini masih belum bisa dijangkau oleh pemerintah, ke depan ini Komisi 11 apa yang didorong Pak supaya ke depan wajib pajak kita bisa semakin luas dan penerimaan bisa semakin meningkat juga gitu? Ya, inilah jawabannya adalah Cortex ini. Bahwa Cortex ini adalah sebuah sistem yang dibentuk dengan tujuan supaya tax ratio ataupun rasio pembayaran pajak kita meningkat. Kadang-kadang banyak masyarakat yang sebetulnya ingin membayar pajak, tapi karena ketidaktahuan cara mengisi formulir pajak dan lain sebagainya, keterbatasan-keterbatasan itu yang dijawab oleh Cortex ini. Sehingga setelah nanti berfungsi dengan penuh dan masyarakat terbiasa, kami sangat optimis bahwa adanya Cortex ini insya Allah bisa memberikan dampak positif, khususnya terkait dengan penerimaan pajak yang harusnya secara tax ratio kita bisa naik gitu. Pak Fatih, terima kasih Pak waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Fatih selaku anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Demokrat terkait dengan kondisi ekonomi makro di Q1 tahun ini. Nah, pemirsa disampaikan tadi bahwa pemerintah diminta untuk terus memperluas objek pajak dan memperbaiki sistem Cortex supaya nantinya penerimaan pajak bisa seimbang dengan apa yang kemudian menjadi pembiayaan negara yang cukup besar ini. Nah, tadi dicatat juga bahwa Komisi 11 mendorong langkah-langkah preventif konkret supaya nanti terkait dengan bagaimana tata kelola ekonomi kita lebih baik lagi bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR di Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Kali ini kami akan memaparkan kepada Anda terkait isu-isu apa saja nih yang lagi rame di media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu IHSG anjlok dan deflasi menghantui, peringatan serius bagi ekonomi nasional. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda. Di sini pasar keuangan kembali diguncang dengan anjloknya indeks harga saham gabungan yang memaksa Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan untuk meredam volatilitas. Anjloknya indeks harga saham gabungan menunjukkan kekhawatiran pasar yang semakin dalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Di sisi lain, deflasi tahunan 2024 sebesar 0,09% menambah tekanan. Penurunan harga justru menandakan melemahnya daya beli masyarakat, PHK massal, dan tertundanya pengangkatan 1,2 juta CPNS dan CP3K semakin memperburuk situasi pemirsa. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hanif Dakiri menilai kondisi ini sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah untuk bergerak cepat dan presisi. Kepercayaan pasar harus dipulihkan, investasi harus didorong, dan kebijakan moneter serta fiskal harus selaras agar ekonomi tidak semakin terpuruk. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang tentu menjadi headline di media online terkait dengan BKSAP mendesak komunitas global segera menghentikan kebrutalan Israel. Anda dapat lihat kembali di sini di layar kaca Anda pemirsa, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang memberitakan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera mengutuk keras serangan udara masif Israel terhadap jalur Gaza dan mendesak komunitas global untuk bertindak konkret menghentikan serangan brutal tersebut. Serangan Israel harus segera dihentikan untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 2 juta warga Gaza yang masih tinggal di sana nih pemirsa, menjaga kredibilitas PBB sebagai wadah penyelesaian konflik global, serta mencegah aksi unilateral yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan global, termasuk eskalasi di Laut Merah. Terkait menghentikan genosida di Gaza, BKSAP DPR RI akan membawa isu ini ke forum parlemen global. BKSAP DPR RI tengah menjajaki kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk meloloskan resolusi emergency item guna menyerukan aksi nyata menghentikan kejahatan Israel. Itu tadi pemirsa yang menjadi headline dan juga ramai diperbincangkan di media online pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.